Ini adalah contoh rangkaian dari TL494 yang sudah dipasangkan dengan feedback, dan ini bisa diaplikasikan untuk pembuatan buck converter atau solar charge controller PWM atau penurun tegangan. Kebetulan di sini saya gunakan sebagai penurun tegangan, dan ini tegangannya 5 atau 6 volt yang bisa kita atur lewat potensiometer ini. Sekarang saya akan coba atur. Nah, tegangannya bisa saya naikkan, bisa saya turunkan. Jadi ini bisa kita aplikasikan untuk pengecasan baterai maupun untuk pengatur kecepatan motor. Sebagai contoh, saya akan atur tegangannya di 6 volt tanpa beban, dan saya akan coba pasangkan dengan beban. Nah, kalau ini tidak menggunakan feedback, seharusnya jika bebannya dipasang, tegangannya akan turun jauh, karena ini bebannya lumayan besar, ampernya adalah 3,3 ampere. Saya akan nyalakan, saya pasangkan bebannya, dan kita akan lihat tegangannya turun atau tetap. Nah, ini kipasnya sudah nyala, dan tegangannya stabil di 6,24 volt, sekitar 6,2 volt. Kita akan membesarkan tegangannya dengan memutar potensiometer. Sekarang kita akan lihat bentuk PWM-nya. Ini adalah bentuk PWM-nya ketika tanpa beban. Sekarang kita coba pasangkan dengan beban. Perhatikan PWM-nya. Nah, dati cycle-nya akan semakin lebar. Jadi intinya ketika kita pasangkan dengan beban, apalagi bebannya semakin besar, maka dati cycle-nya akan semakin lebar untuk menjaga kestabilan tegangan outputnya. Sekarang kita lihat dan dengar penjelasan cara kerja dari feedback ini. Ini adalah rangkaian yang tadi kita praktekkan di real. Kemarin kita sudah mempelajari cara kerja dari PWM controller menggunakan TL494, menggunakan pin 4 sebagai pengatur dati cycle-nya secara manual menggunakan potensiometer. Sekarang kita akan memanfaatkan pin feedback, yaitu nomor 1 dan 2. Nomor 1 ini terhubung ke bagian output, sedangkan nomor 2 ini adalah tegangan referensi yang kita hubungkan dengan potensiometer. Nanti potensiometer ini yang kita gunakan untuk mengatur tegangan outputnya. Sedangkan feedback ini nanti akan menginformasikan bahwa tegangan outputnya sesuai dengan tegangan referensinya. Misal kita mengatur tegangan outputnya yang kita inginkan adalah 5 volt, maka nanti sensor tegangan ini, pembagi tegangan ini akan menginformasikan ke pin 1 kalau outputnya sudah 5 volt atau belum.
Misalkan jika tegangan referensinya kita suruh 5 volt, sedangkan tegangan outputnya lebih dari 5 volt, maka otomatis nilai duty cycle-nya itu akan diturunkan sehingga tegangan outputnya turun sampai menyamai tegangan dari tegangan referensi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian di sini kita hubungkan dengan MOSFET, N-channel MOSFET sebagai high side, menggunakan rangkaian high side seperti ini. High side MOSFET itu bebannya terhubung di source, sedangkan low side MOSFET itu loadnya atau bebannya itu terhubung di drain. Nah, nanti karena outputnya ada di sini, kalau kita menggunakan low side MOSFET, maka output minusnya ini tidak nyambung atau tidak sama dengan ground yang digunakan oleh TL494 ini. Sehingga nanti kalau kita memasang sensor pembagi tegangan sebagai feedback, nanti hasilnya tidak akan sesuai. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya rangkaian high side seperti ini, high side switch. Ya, jadi kalau di sini menggunakan P-channel MOSFET, dia tidak butuh yang namanya rangkaian bootstrap. Tapi kalau kita menggunakan N-channel MOSFET di high side switch seperti ini, rangkaian seperti ini, maka kita butuh yang namanya rangkaian bootstrap. Fungsi rangkaian bootstrap yaitu menaikkan tegangan sehingga nanti bisa men-switch gate dari MOSFET ini secara optimal dan arus bisa mengalir secara maksimal tanpa membuat transistor atau MOSFET ini cepat panas. Cara kerja dari bootstrap ini adalah sinyal yang dari TL494. Jika dia aktif, jika sinyal outputnya high, maka dia akan men-switch dua buah transistor yang ada di sini. Jadi ini saya ganti dengan switch supaya nanti bisa dipahami. Jadi ini aktif. Kalau output yang ini aktif, maka kedua MOSFET ini atau transistor ini aktif. Sehingga apa yang terjadi? Pertama, arus akan mengalir dari diode ini, arus dari sumber mengalir ke resistor ini, kemudian mengalir ke ground. Ya, karena dia mengambil jalur terpendek. Kemudian yang satunya lagi ini akan melakukan pengisian kapasitor. Arus akan mengalir ke kapasitor, kemudian ke ground. Karena ini arusnya mengalir ke ground, maka tidak ada arus yang mengalir ke gate. Dan akhirnya gate ini akan non-aktif dan tidak mengeluarkan tegangan ke bagian beban. Kemudian saat outputnya ini nilainya 0 atau low, maka transistor ini keduanya akan non-aktif sehingga memutus arus ke ground. Nah, bagaimana caranya mengaktifkan MOSFET ini? Nah, tadi karena kita sudah melakukan pengisian kapasitor, maka kapasitor inilah yang akan mendrive MOSFET ini. Dia akan mengeluarkan isi dari kapasitor ini ke sini, kemudian ke gate. Karena tidak mungkin dia akan aktif kalau ini low, hasilnya low. Maka dia akan menguras power atau tegangan yang tersimpan di dalam kapasitor ini untuk mengaktifkan MOSFET dan akan mengalirkan arus ke beban. Kemudian dia akan aktif lagi outputnya
dan melakukan pengisian ulang lagi, begitu seterusnya. Makanya untuk boost rate ini harus ada jeda di dalam PWM tersebut. Kita tidak bisa menggunakan 100% dati cycle, jadi harus kurang dari 100% dati cycle supaya ada pengisian dan pengosongan kapasitor di sini. Kalau dia flat seperti tegangan DC, maka dia akan melakukan pengisian terus, dan ini akan selalu nonaktif sehingga tidak akan ada tegangan di bagian output ini. Oke, seperti itu penjelasannya kalau kita menggunakan feedback di rangkaian penurun tegangan menggunakan PWM ini. Oke, nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan membuat sebuah inverter menggunakan TL494 ini. Tentunya nanti rangkaiannya akan sedikit berbeda kalau kita menggunakan TL494 sebagai pengatur PWM untuk inverter, dan kita tidak bisa menggunakan yang namanya feedback ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan thank you.